Jumpa lagi di Anglit Story. Apa kabar semua? Tetap oke. Kali ini aku membahas tentang limerence. Tapi sebelum mulai bahasan ini, aku mau tanya nih, kamu harus jawab jujur. Bayangkan orang yang kamu taksir saat ini. Lalu jawab. Orang yang kamu taksir itu ada kekurangan. Kamu lihat apa enggak? Kamu punya hayalan gila tentang dia dan gak bisa berhenti mikirin hal romantis dengannya. Kamu mengarang cerita hayalan antara kamu dan dirinya. Dalam hayalan kamu itu, kamu nyelamatin atau diselamatin orang yang kamu taksir itu dari bahaya. Kamu yakin kalau dia juga naksir sama kamu. Kamu menderita mood yang berubah-ubah tergantung orang yang kamu taksir itu. Waktu kamu lagi dekat sama dia, kamu merasa jantung berdebar, gelisah, khawatir. Kamu lebih sering ngomongin dia dibanding hal yang lain. Kamu nggak bisa tidur gara-gara mikirin dia. Sulit berkonsentrasi karena mikirin dia mulu. Kalau kamu jawab itu semua, berarti kamu limerence. Limerence adalah fenomena ilmiah dan secara kimiawi mempengaruhi pikiran. Dipengaruhi oleh dopamin yang dilepas oleh syaraf di otak manusia dan memainkan peranan penting komponen motivasi dari perilaku motivasi. Apapun hal yang kamu lakukan itu sangat mempengaruhi mood kamu. Jadi membuat mood kamu itu naik turun. Kadang kamu senang, kadang kamu sedih. Berubah gitu deh tiap kali ingat itu orang. Dan saking intensnya nih kamu mikirin orang itu, sampai akhirnya kamu tuh yakin sendiri kalau dia tuh juga naksir kamu. Akhirnya kamu tidak bisa membedakan antara ketertarikan romantis, persahabatan, atau sekedar basa-basi. Parahnya lagi nih, kamu tuh sampai nggak nyadar kalau orang yang kamu taksir itu punya banyak kekurangan. Dan yang ada, kamu malah menyempurnakan orang itu. Kamu jadi kesulitan berfokus. Apa yang kamu pikirkan hanyalah orang itu. Kamu kesulitan untuk bermain, belajar, bekerja, atau melakukan hal yang lainnya yang lebih penting daripada itu orang. Pikiran kamu nih seperti ini nih ya. Mood kamu berubah secara brutal. Tidak dapat mengatur fantasi tentang orang yang kamu taksir. Imajinasi yang dalam kalau orang yang kamu taksir itu sangat berarti. Orang yang kamu taksir itu sangat sempurna. Ngerasa sakit di sekitar dada. Perasaan takut kalau ditolak. It sucks. Jadi sampai kapan ya harus tersiksa karena limerence ini? Ya durasinya rata-rata 1,5 sampai 3 tahun. Kasus yang paling ekstrim hanya terjadi dalam beberapa hari saja. Meski ada juga yang menderita secara puluhan tahun atau bahkan seumur hidupnya. Limerence akan memudar kalau mengetahui hubungannya itu tidak mungkin. Waktu 1,5 sampai 3 tahun ini adalah cukup bagi 2 orang untuk menjadi pasangan dan bahkan memiliki anak. Durasi limerence ini biasanya disebut dengan durasi honeymoon atau bulan madu. Dalam komitmen, limerence lambat laun akan memudar dan digantikan oleh cinta. Jadi apa bedanya sih limerence sama cinta? Yuk perhatikan hal ini. Mendapatkan, memberi testosteron, dopamin, dan adrenalin, vasopresin, oksitosin, dan hormon menenangkan lainnya. Tanpa celah dan sempurna, melihat celah tapi menerimanya. Stres dan frustasi, tenang dan rileks, berputar-putar. Jelas, tidak dapat berhenti mikirin tentang objek, bisa berhenti kapanpun. Apa obatnya? Ya tergantung orangnya. Yang jelas sih harus bisa tegas menolak. Cara tercepat untuk mengakhiri episode limerence adalah 100% yakin kalau hubungannya itu tidak mungkin terjadi. Coba tanya orang yang kamu taksir itu, naksir kamu juga apa enggak? Ya setidaknya kamu kan ingin mengakhiri perasaan tersiksa ini kan? Kalau ditolak ya sakit sih sakit, tapi setidaknya kamu dapat mengakhiri drama-drama percintaan romantis yang ternyata cuma hayalan kamu saja.
buat limerence lapar. Pilihan lama dan tersakit untuk mengakhiri limerence adalah dengan membuatnya lapar, termasuk mengatur khayalan fantasi dan kontak dengan orang yang kamu taksir itu. Teknik ini termasuk dengan bilang ke diri kamu sendiri kalau ya hubungan itu tidak akan mungkin karena dia adalah teman baikku atau saudaraku atau rekan kerjaku. Ya realistis aja lah. Yang jelas ini merupakan teknik terlama dan terpanjang serta sangat menyakitkan, apalagi kalau kamu sering melihat itu orang. Alihkan limerence ke orang lain. Metode lain yang menyenangkan tapi juga nggak mudah adalah mencari relationship ke orang lain. Cuma biasanya pengalaman limerence ini hanya terjadi sekali seumur hidup. Yang terakhir, bina hubungan dengan orang yang kamu taksir. Komitmen bersama orang yang kamu taksir itu lambat laun akan membuat episode limerence pudar dan tergantikan oleh cinta. Sebenarnya apa ada cara untuk mencegah limerence ini terjadi? Kalau kamu ngerasa udah kayak ada tanda-tanda limerence nih, ya simpel aja, jangan ajak itu orang ngobrol. Terus jangan datang ke tempat yang sering didatangin orang itu, supaya kamu gak ketemu, supaya kamu gak ada interaksi sama dia. Kalau ngobrol pun jawab aja ya kayak orang profesional layaknya. Walaupun cara ini gak jaminan berhasil sih, tapi setidaknya dapat mencegah limerence. Oke, terima kasih sudah nonton. Untuk para pejuang limerence yang masih bingung antara membedakan ini limerence atau cinta, kamu bisa tonton ulang lagi ya, karena ya nggak enak kan rasanya kalau ternyata kamu tuh cuma naksir seorang diri, dia tuh nggak naksir kamu. Maaf. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like dan subscribe.